Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan analisis Dean Huijsen. Lahir pada 14 April 2005, Dean Huijsen akan segera bergabung dengan skuad Real Madrid musim depan. 50 juta pounds bukanlah harga yang mahal, mengingat usianya yang masih 20 tahun dan sudah mengantongi 2 caps bersama timnas Spanyol. Yep, Dean Huijsen nama yang bukan Spanyol banget, namun ia memilih kewarganegaraan tersebut meski sudah pernah membela negara kelahirannya, yaitu Belanda pada level youth. Pemain yang dibeli dari Bournemouth ini digadang-gadang punya prospek yang bagus untuk menjadi bek modern. Pasalnya ia merupakan pemain yang punya 2 kaki sama bagusnya sebagai modal peran ball playing defender atau bek yang nyaman memainkan bola dan distribusi dari belakang. Nah, penasaran dengan bagaimana potensi pemain ini bagi Real Madrid? Let's go, kita bahas sama-sama. Dean Huijsen merupakan pemuda kelahiran Amsterdam, Belanda. Namun sejak usia 5 tahun, ia pindah ke Malaga, Spanyol. Di kota inilah ia menimba ilmu sebagai pemain muda pada tahun 2015 dan bergabung dengan Juventus pada 2021 di usianya yang baru 16 tahun. Sebetulnya di klub Italia ini, ia termasuk dari generasi yang akan diproyeksikan masuk ke tim senior. Beberapa rekan dari proyek Juventus kala itu adalah Kenan Yildiz, Matthias Sule, Samuel Iling Jr., dan Enzo Barrenechea. Namun beberapa pemain dikorbankan untuk proyek merombak skuad bagi pelatih baru saat itu, Thiago Motta, termasuk Dean Huijsen. Ia sempat dipinjamkan ke AS Roma dan pelatihnya yaitu Mourinho sudah menyebutkan bahwa pemain bertinggi 197 cm ini adalah hot prospect center back di Eropa kala itu. Lalu, mengapa ia bisa pindah ke Bournemouth? Well, ini kaitannya dengan sporting director yang meminjamnya ke AS Roma yaitu Thiago Pinto. Ia direkrut Bournemouth dan membawa Dean Huijsen bersamanya dengan harga sekitaran 15 juta pounds. Di Bournemouth, Huijsen tidak langsung mendapat tempat sebagai starter. Di awal musim ia masih bolak-balik jadi cadangan dan pengganti. Sampai di pekan 14, ia dijadikan starter menggantikan Senesi dan di laga tersebut ia mencetak gol serta mencatatkan clean sheet melawan Spurs. Laga ini juga yang membuat Andoni Iraola mantap menyandingkannya dengan Zabarnyi sebagai starter. Ini adalah radar chart dari Huijsen dan bisa kita lihat, ia punya beberapa aspek yang nilainya sangat tinggi. Paling menonjol adalah progressive carries atau dribble ke depan. Dribble ke depan ini berguna untuk memecah blok press lawan yang lebih menunggu. Huijsen punya kemampuan membaca ruang yang baik sehingga mampu memberikan tekanan lewat dribble ke depannya. Ini bertujuan untuk memecah marking ke rekannya. Dari data statistik pun terekam bahwa pemuda berusia 20 tahun ini jadi bek terbanyak yang melakukan progressive carries atau dribble ke depan per 90 menit. Huijsen merupakan pemain yang punya ketenangan sehingga ia bisa memberikan efek kejut bagi pertahanan lawan lewat aksi dribblenya. Jika dibandingkan dengan bek Real Madrid sekarang seperti Raul Asensio, kemampuan progressive carries-nya sangat rendah dan Huijsen jelas sangat mampu menambal aspek ini. Jika kita lihat kembali statistik operan progresinya berada di persentil 87% dan ini cukup tinggi dibanding bek-bek lain. Huijsen bisa menemukan gap atau celah di lini lawan dan mengirimkan operan akurat. Ia adalah pemain ambipedal atau punya kaki kiri dan kanan sama bagusnya. Visinya yang tinggi membuatnya bisa dipakai sebagai progresor di belakang ketika build up.
Selain itu, Huijsen punya composure atau ketenangan tinggi sebagai modal build up. Yap, operan-operan yang dilakukan bukan lantaran ia takut kena press, melainkan dieksekusinya dengan memancing press atau dekat dengan lawan. Lihat saja, ia sengaja mendelay untuk memancing press lawan dan menunggu rekan memberi support. Dengan sedikit gerakan, ia membuka jalur umpan ke rekannya. Dengan kehadirannya, pelatih baru Real Madrid nanti akan terbantu jika ingin bermain possession ataupun bermain direct. Hal ini lantaran pemain bernomor punggung 2 ini juga punya long pass presisi yang bisa ia gunakan untuk serangan direct atau langsung ke depan. Patut dicatat, meski dalam beberapa klip tadi akurasi passingnya bagus, namun dalam statistik tidak begitu tinggi. Hal ini lantaran Huijsen juga kerap mengirim operan jauh yang beresiko terpotong lawan. Namun tetap, kemampuan passingnya ini bisa jadi senjata untuk melakukan direct switch seperti ini, atau untuk menyerang ruang belakang lini. Berbeda tipe dengan Asensio yang banyak melakukan duel berupa tackle, Huijsen adalah pemain yang lebih sering melakukan aksi bertahan dalam bentuk intercept maupun clearance. Hal ini juga yang membuat statistik clearance-nya begitu tinggi. Jika kita lihat kembali, aspek tackle memang aspek yang kurang menonjol dari dirinya, tercatat hanya 44% saja. Walaupun memiliki presentase tackle yang kecil, Huijsen tetap marking atau menempel serta menutup ruang pemain lawan, termasuk area di depan lini. Sebagai center back, beberapa kali ia meninggalkan posnya di belakang untuk menjaga area depan lininya. Aksi bertahan ini akan berguna jika Madrid nanti bermain proaktif ketika defend dengan taktik high press. Kemampuannya dalam melakukan marking ini lantaran Huijsen punya persepsi yang baik akan ancaman lawan maupun ruang kosong. Aspek ini bisa menutup kekurangannya dalam hal kecepatan. Pemain tim nasional Spanyol ini memiliki keunggulan dalam melakukan aerial duel ataupun aerial clearance. Dengan tinggi badan yang mencapai 197 cm, ia mampu unggul dalam duel udara. Lawan akan terintimidasi dengan posturnya yang menjulang. Bahkan kemampuan ini dipakainya untuk mencetak gol. Yap, Huijsen sudah mengemas 3 gol yang semuanya dari sundulan. Di laga versus Spurs ini, terlihat bagaimana ia tidak terdeteksi bergerak dari belakang pemain, lalu merangsek ke tiang jauh tanpa terkawal. Lalu terlihat kembali bagaimana ia memanfaatkan tinggi badannya. Pada gol versus Arsenal, Huijsen mencetak gol dari long throw in yang akhir-akhir ini memang populer digunakan. Overall, Dan Huijsen merupakan aset yang menarik musim depan nanti bagi Real Madrid yang memang krisis di lini belakang. Bertandem dengan Raul Asensio ataupun Rudiger bisa jadi tandem agresifnya, sementara ia yang lebih melakukan cover, seperti duet anjing dan kucing.